Sore ini Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ikut dalam razia protokol kesehatan di perkantoran. Wagub mengingatkan perkantoran untuk semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan termasuk mengingatkan pegawainya. Riza Patria mengapresiasi perkantoran yang taat protokol kesehatan. Pasca ditemukannya 2 orang pegawai balai kota yang terindikasi positif COVID-19, Pemprov DKI Jakarta melakukan tes usap menyeluruh terhadap para pegawai di gedung balai kota, tepatnya gedung G. Tes usap dilakukan secara bertahap mulai hari ini terhadap seluruh pegawai di 22 lantai di gedung G, Balai Kota DKI Jakarta. Untuk mengetahui bagaimana hasil sidak protokol kesehatan di lapangan, sore ini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Tifal, apa saja jenis pelanggaran yang ditemukan di sidak kali ini? Kalau dari pengakuan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, sempat kami awak media yang mengikuti sidak beliau hari ini menyebutkan bahwa sebetulnya dari 3 gedung yang dikunjungi atau diawasi begitu, seluruhnya disebut telah menaati protokol kesehatan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2020. Ini berkaitan juga dengan masa PSBB Jilid 2 yang sudah dijalankan selama setidaknya 4 hari sejak hari Senin kemarin di tanggal 14 September 2020 lalu. Tapi rincinya seperti apa dari 3 lokasi yang sudah dipantau pada sore hari ini? Apakah ada catatan-catatan pribadi begitu yang diawasi oleh Wakil Gubernur Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sudah bersama saya saat ini. Pak Wagub, izin saya mau mengonfirmasi tentang temuan dari 3 gedung yang sudah diawasi, 2 gedung di kawasan Jakarta Selatan, 1 gedung adalah pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Pusat. Catatan menarik apa yang mungkin Anda temukan di sini? Ya, tadi saya mengecek langsung sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Sejak Senin kami membagi tugas, Pak Gubernur, saya dan jajaran lainnya, Kasal PP, dari Dinkes, Dishub, Disnaker keliling, didukung oleh TNI Polri, juga ada operasi justisi. Alhamdulillah hari ini tadi saya mengecek setidaknya 3 perkantoran, 1 mal, beberapa restoran, dan 1 hotel. Alhamdulillah semuanya baik, penilaian kami mentaati protokol COVID. Perkantoran juga sekalipun diperkenankan sampai 25%, tadi rata-rata di bawah 10%. Mudah-mudahan tidak hanya 1, 2, 3 hari ini, tapi ke depan selama 2 minggu ke depan bisa terus tertib dan baik ya. Namun kami terus mengingatkan agar setiap perkantoran itu membentuk ya gugus tugas atau satgas internal dan memberi laporan harian dan mingguan ya melalui aplikasi yang sudah kami siapkan ya. Dan tadi juga baik sekali ada ruang isolasi juga disiapkan, ruang sementara. Kemudian semua perkantoran juga sudah mempersiapkan traffic flow-nya, bahkan di lift, di eskalator juga sangat baik. Nah, mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh perkantoran yang lain karena sesuai dengan instruksi Pak Gubernur, sesuai dengan Pergub yang kita keluarkan, itu bagi perkantoran atau gedung apapun, unit kegiatan apapun, kalau ditemukan 1 saja yang terpapar, maka 1 kantor kami akan tutup selama 3 hari berikutnya. Jadi mohon patuh, taat, dan tertib. Itu untuk WFH ya, kebijakan untuk karyawan yang berada dalam kantor atau gedung tertentu begitu. Bagaimana untuk aspek 3M-nya, pengenaan masker, jaga jarak, cuci tangan, bilik sanitasi dan semacamnya, apakah semuanya sudah patuh, Pak? Ya, alhamdulillah dari pemantauan kami beberapa hari cukup baik ya. Jadi perkantoran memenuhi kriteria yang kami syaratkan terkait jaga jarak, wastafel, disinfektan, kemudian tadi hampir setiap hari dilakukan pembersihan dan disinfektan, sangat baik sekali. Mudah-mudahan ini semua diikuti oleh yang lainnya ya. Dan sekali lagi yang tidak kalah penting adalah dukungan dari semuanya. Jadi mari kita semua berdisiplin. Kenapa kita bikin kebijakan Pak Gubernur 1 kantor ditutup supaya semua kita karyawan, pegawai, pemilik kantor punya kepedulian yang sama ya. Harus memperhatikan satu sama lain terkait penggunaan masker, jaga jarak, dan semua sarana prasarana pendukungnya harus dipenuhi. Termasuk satgas internal di setiap gedung, di setiap kantor, dan pelaporannya secara rutin dilakukan setiap hari dan setiap minggu secara berkala. Oke. Izin Pak, dalam masa 4 hari PSBB ini diberlakukan di DKI, apakah sudah ada impaknya, sudah ada efeknya terhadap penurunan angka kasus aktif ataupun kasus terkonfirmasi dalam hitungan harian begitu? Sudah ada terlihatkah sejauh ini, Pak? Ya memang nanti hasilnya baru kelihatan dalam 2 minggu ke depan ya.
Jadi mekanismenya memang begitu biasanya, nanti setelah 2 minggu, 1 minggu ke depan baru kelihatan daripada dampak daripada pengetatan ini. Namun selama 3 hari ini udah ada 23 restoran yang kami tutup ya, berdasarkan hasil operasi. Itu baru restoran saja, Pak? Ya, ya. Beberapa nanti kita akan lihat ya, mudah-mudahan kita tidak ingin menutup tentunya, apalagi memberikan denda sejauh semuanya bisa patuh, taat, dan disiplin. Oke, itu untuk restoran. Bagaimana untuk perkantoran? Sudah ada yang tutup juga, Pak? Belum, perkantoran belum sampai hari ini. Ya harapannya tidak ada kantor yang tutup. Sekali lagi harus bergantung pada semua kita, pengelola, pemilik, juga karyawan, pegawai, petugas, aparat di kantor. Semuanya harus melaksanakan protokol dan disiplin. Jangan sampai ada kantor yang ditutup ya. Mengingatkan saja kepada masyarakat Jakarta terutama, Pak, apa sanksi yang akan bisa dikenakan bagi mereka yang melanggar PSBB ini, terutama perkantoran tidak mengindahkan 3M itu tadi? Ya kalau perkantoran sudah ada aturannya ya, dia akan ditutup selama 3 hari pertama, kemudian didenda nanti 50 juta berikutnya, kemudian berikutnya 100 juta, 150 juta dan seterusnya. Sampai juga pencabutan izin. Jadi terkait unit usaha semuanya mulai dari teguran tertulis, denda, penutupan sementara, sampai dengan pencabutan izin. Kita akan berlakukan bagi yang tidak tertib. Untuk kedepannya, Pak, setelah kita memantau perkantoran begitu, memantau bagaimana PSBB diterapkan di restoran dan tempat-tempat umum lainnya begitu, ada proyeksi lain mungkin untuk pemantauan dan penegakan protokol kesehatan di tempat lain mungkin, Pak? Ya kami rutin ya, mengecek semuanya, restoran, mal, pasar, bahkan tempat-tempat ibadah juga kami cek, kita pastikan semuanya harus mengikuti ketentuan yang ada ya. Jadi regulasinya harus ditegakkan, aturannya ditegakkan. Dan kami minta jangan bergantung pada aparat ya. Semuanya harus ada kesadaran pribadi-pribadi, komunitas, organisasi semuanya untuk saling menjaga, bahkan keluarga. Kami juga sudah lama membuat ketentuan, bahkan di setiap rumah kami minta ditunjuk 1 orang sebagai kader COVID yang memastikan bahwa di rumah semuanya menjaga dan melaksanakan protokol COVID. Baik. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, terima kasih waktunya sudah mau berbincang bersama Kompas TV hari ini. Kepatuhan masyarakat terutama warga DKI Jakarta selama masa PSBB jilid kedua ini patut untuk ditegakkan betul untuk bisa menekan kasus terkonfirmasi COVID-19 di ibu kota. Kembali ke studio. Terima kasih Tifal Solesa yang berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta memantau bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan di perkantoran. Terima kasih Tifal.